Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, keindahan dalam kondisi dan situasi apapun. Apapun yang dirasa di tubuh kita tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan sentuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepalanya yang pusing, sentuhan dari Allah rasakan. Ataupun dadanya yang tidak nyaman, itu sentuhan dari Allah rasakan. Sebagai kasih sayang, cinta Allah, belayan kasih sayang Allah. Ulu hati atau lambung yang sedang tidak nyaman, agak kembung, perih, pedih, rasakan itu dan yakini sebagai lambaian, sentuhan kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa Allah masih peduli kepada kita, sahabatku. Tangan dan kaki yang tidak nyaman, pegel, ngilu, itu adalah sentuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya, syariatnya tentu adalah sebuah kondisi di mana tubuh kita sedang tidak seimbang. Baik itu tensi yang kurang, ataupun makan yang kurang, minum yang kurang, ataupun istirahat yang kurang, ataupun trigliserid sedang meningkat, asam urat sedang meningkat. Itu hal yang biasa dalam kehidupan kita, sahabatku. Tidak ada yang aneh dalam hidup kita. Yang aneh adalah kita suka aneh dengan apa yang dirasa. Itulah keanehan yang sejati bagi kita. Dan itu pula yang membuat kita menderita dan sengsara, karena kita merasa aneh dengan apa yang dirasa oleh kita, padahal dari dulu kita merasakannya. Dan yang lebih aneh lagi, kita merasa sok tahu dengan diri kita, padahal dari dulu kita diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup hanya tinggal hidup saja. Kita dihidupkan oleh Allah dari dulu hingga saat ini, dan baru kali ini kita merasakan aneh dalam perasaan kita. Karena kita mengaku-ngaku bahwa kita mengurus jantung, detak jantung, asam lambung, kita urus, kita pikirin itu. Kita pikirin tentang penyakit, kita pikirin tentang usia, itu urusan Allah. Sehingga urusan Allah kalau kita pikirin, kalau kita urusin, jangan heran kalau kita merasa aneh terhadap diri kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sedang hari ini yang sedang kondisinya sedang diuji dengan sakit, psikosomatis, GERD, asam lambung, itu adalah akibat dari ketidakseimbangan antara pola makan, pola aktivitas, pola pikir, pola istirahat, dan pola ibadah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu hamba menyembah, bersujud, dan hanya kepadamu hamba memohon pertolongan. Itu kita lupakan. Kita senantiasa mengucapkan kalimat itu, tetapi hari-hari kita tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada doa kita, kepada ikhtiar kita, kepada obat, kepada dokter, kepada dukun, kepada ahli terapi, kepada makhluknya. Padahal kita menyebut selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita senantiasa meminta tolong kepada selain Allah. Itu yang membuat kita aneh. Bukan tidak boleh kita ikhtiar, wajib kita ikhtiar. Tetapi jiwa kita gak boleh kita bergantung dan meminta tolong jiwa kita kepada makhluk. Jasad kita minta tolong kepada makhluk. Syariat kita meminta tolong kepada wasilah, kepada makhluk. Tidak apa-apa. Tapi jiwa kita, iman kita, hati kita yang jangan sampai salah minta tolong kepada makhluk, sahabatku. Karena itulah yang membuat Allah terus melambaikan tangannya kepada kita. Melambaikan tangan dalam tanda kutip, melambaikan kasih sayang dan cintanya kepada kita dengan sakit yang kita alami.
sehingga kita menyebutkan la haula wala quwata illa billah, sehingga kita yakin dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga kita yakin lagi dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga kita lebih yakin lagi dengan kalimat apa yang disampaikan di dalam sholat kita. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillahi rabbil alamin. Sehingga kita semakin yakin dan semakin percaya, semakin penuh keyakinan kita tentang kalimat ini, janji kita, sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sampaikan dari lisan kita, kita yakini dengan iman dan hati kita, sahabat. Jangan lupa secara medisnya makan 10 suap nasi setiap 2 jam, minum air putih setiap 1 jam air putihnya, 2 jam air gula, setiap 2 jam air gula 1 gelas kecil, dan jangan lupa jalan ataupun bergerak, sahabatku. Jangan diam di rumah terus, jangan. Itu yang membuat kita akan semakin aneh dan kita terus melihat-lihat, mencari-cari tahu tentang penyakit. Semakin Anda tahu tentang penyakit, maka semakin mengerikan, semakin takut, semakin nggak bisa tidur, betul kan? Itu penyebabnya. Makanya nggak usah tahu aja. Lebih baik nggak usah tahu, khusus bagi orang yang sedang pemulihan psikosomatis, ansietas, maka lebih baik tidak tahu. Lebih baik kita tidak tahu, cari tahulah tentang keagungan Allah. Cari tahulah tentang kesuksesan dunia akhirat. Cari tahulah tentang hal-hal yang positif. Gak usah tahu tentang penyakit, tentang COVID, tentang angka-angka kejadian. Gak usah tahu, gak penting itu bagi orang yang sedang sakit psikosomatis. Kalau Anda gak sakit psikosomatis, ya gak masalah. Mau lihat tiap hari pun gak masalah, mau cari-cari tahu pun tiap hari gak masalah. Tapi sedang kondisi psikosomatis, ingin disembuhkan sama Allah, stop itu semuanya. Baca Al-Quran, baca sholawat banyakin 1000 kali per hari. Udah banyak testimoni yang merasakannya dengan wasilah sholawat, dan tentunya dengan secara medisnya tadi lakukan. Mari kita sholawat, sahabatku. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Teruskan hari ini kita bersolawat 1000 kali minimal sehari dalam hati, pakai tasbih yang digital. Insya Allah kita ditenangkan, tenteramkan, bahagia. Insya Allah Allah bahagiakan hati kita walaupun masih sakit. Gak peduli, gak apa-apa, mau sakit mau sehat, yang penting hati tenang, bahagia, dekat dengan Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.